Pesantren Nurul Huda tetap jaya dan bermartabat. Yang jelas adalah pengalaman yang mendidik saya untuk menjadi orang yang percaya diri, mandiri ya. Semua pengalaman yang diperoleh di pesantren mendidik saya untuk bisa seperti ini. Sebagai santri dahulunya di sekolah di sana, bagaimana kita dibentuk seorang santri itu punya mandiri, berkepribadian mandiri, disiplin, termasuk juga memiliki mental untuk berbaur dengan masyarakat. Nurul Huda tetap eksis memberikan pembelajaran, pembinaan dalam hal spiritual, sosial, dan intelektual. Dan mudah-mudahan harapan kami semoga para alumni kita bisa sama-sama saling membantu dimanapun berada. Dan pada momen-momen tertentu harapan kami semoga adalah dibuat reuni kembali antara para alumni. Harapan kami diundang dalam acara itu tentunya. Saya cinta, saya bangga Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Jaya selalu. Saya itu merasa bangga menjadi salah satu santri di pesantren Nurul Huda Bangai. Mendapatkan pengalaman hidup, pengalaman di pesantren, ilmu pengetahuan tentang agama, tentang kehidupan lainnya, dan ilmu pengetahuan umum. Yang mungkin ilmu pengetahuan tersebut sampai sekarang sangat bermanfaat bagi saya. Dan itu sebagai modal saya untuk merantau dan menjadi seperti sekarang ini. Tapi ada yang lebih unik lagi, bahwa kita sebagai santri diajarkan untuk menjadi santri yang mandiri dan tidak selalu membebani keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Nurul Huda yang terletak di Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Banyak kesan-kesan yang saya dapatkan dari pesantren tersebut. Antara lain adalah qiraatul kutub, membaca kitab-kitab klasik, baik itu kitab jurmiyah, kitab tafsir Jalalain, dan kitab-kitab lainnya. Yang kedua, menghafal kitab-kitab tersebut tepatnya di waktu malam. Yang ketiga, kita selalu dibimbing dalam hal retorika berdakwah. Alhamdulillah, sampai saat ini saya tetap berdakwah di samping saya sebagai ASN di Kementerian Agama Kota Medan. Untuk itu, pesan-pesan kami pertama kepada pengelola pesantren, haruslah berkolaborasi dengan pemerintah, dengan para agnia, dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kedua, tetaplah mempertahankan kurikulum klasik tersebut. Dan yang ketiga, janganlah masyarakat memandang pesantren itu dengan sebelah mata. Dan hendaklah santri-santrinya tetap semangat sehingga pesantren Nurul Huda tetap jaya dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sakhalid Nasution MA yang saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak tahun 2004. Teman-teman sekalian, pesan dan kesan saya selama belajar dan mondok di pesantren Nurul Huda luar biasa. Yang pertama, menurut saya belajar dan mondok di pesantren Nurul Huda dari tahun 1989 sampai 1995, dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Kesan pertama yang menurut saya adalah bahwa memang pesantren ini sangat mendidik, khususnya pendidikan kemandirian.
di mana kita tinggal di satu pondok yang sangat kecil, ukuran 1 kali setengah kali 2. Di situ kita beraktivitas, makan, minum, belajar dan seterusnya. Kita harus mencuci pakaian sendiri, kemudian memasak sendiri, makan sendiri. Itu semuanya dilakukan dengan sangat mandiri, luar biasa itu. Kemudian pesan yang kedua, bahwa pesantren ini sangat menggembirakan menurut saya. Kenapa? Karena ustadz-ustadznya sangat ikhlas dalam memberikan ilmu, tidak pernah mengharapkan materi yang yang banyak, tetapi mereka betul-betul mengabdikan dirinya untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Saya masih sangat tidak terlupakan dalam pikiran saya Ustadz Muhammad Hatta, Ustadz almarhum Ustadz Malim, Ustadz Nasron, dan sejumlah ustadz-ustadz lainnya yang pernah memberikan ilmu dan contoh yang baik kepada diri saya sendiri. Kemudian kenapa menggembirakan? Pesantren ini kalaupun ketat dalam hal pembelajaran, tetapi ada masa-masanya kita bebas tapi terikat gitu ya. Misalkan setiap malam Jumat kita diberikan kebebasan untuk tidak belajar, dan di situ ada namanya hojet, masak bubur, makan bersama, ketawa bersama. Itu menurut saya hal yang tidak bisa dilupakan sepanjang hidup saya. Terkadang ada juga sebalnya, kita sudah masak, kita sudah menyiapkan kayu bakar, tiba-tiba hilang, ya kan? Hilang itu bisa malam, bisa ketika kita belajar di sekolah, lalu pulang ke pondok itu udah habis. Ini kan kerjaan orang-orang tertentu yang membuat kita sangat sebal mengingat itu gitu ya. Dan kemudian mandi di satu luak yang kecil oleh puluhan orang, bayangkan itu bisa warna airnya udah nggak karu-karuan ya. Dan itu kita menikmati itu ya. Nah, menikmati itu. Walaupun airnya sudah kotor, tapi kita tetap mandi di situ dengan teman-teman dan seterusnya. Jadi kesan-kesan ini teman-teman sekalian, yang jelas adalah pengalaman yang mendidik saya untuk menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang yang mandiri ya. Semua pengalaman yang diperoleh di pesantren mendidik saya untuk bisa seperti ini. Dan oleh karena itu pesan saya yang terakhir, semoga tradisi pesantren ini tetap bisa dipertahankan ke depan, walaupun dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan tuntunan zaman. Karena tradisi pesantren itulah yang membuat siswa kita bisa mandiri di tengah kemajuan yang sangat besar ini. Demikian teman-teman sekalian, semoga Pondok Pesantren Nurul Huda semakin baik, semakin maju ke depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Partono Nasibuan, berdomisili di Padang sebagai praktisi hukum atau advokat, alumni, salah seorang alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Kesan sebagai santri dahulunya di sekolah di sana, bagaimana kita dibentuk seorang santri itu punya mandiri, berkepribadian mandiri, disiplin, termasuk juga memiliki mental untuk berbaur dengan masyarakat. Pesan terhadap pondok pesantren, selama ini kita kenal Nurul Huda secara di pusat geografisnya merupakan tempat pembelajaran anak-anaknya bersekolah di sana. Yang sangat diunggulkan adalah kitab klasiknya. Kami berharap kitab klasik tetap dipertahankan agar banyak hal yang kita harapkan di sana, yaitu siswa menjadi tetap ibadahnya terjaga, termasuk juga nantinya ketika tamat bisa menjadi sebuah pondasi, instrumen pondasi siswa itu yang telah tamat terkait dengan tingginya atau maraknya sekarang paham-paham yang kita anggap itu bisa saja sesat dan sangat menyesatkan. Termasuk juga berharap kesannya terhadap pondok pesantren ada kolaborasi, bagaimana santri yang ada di sana supaya dia semakin giat kolaborasi dengan pemangku adat istiadat yang ada di daerah-daerah di sana, sehingga bisa saling mengisi, termasuk juga salah satu instrumen untuk mengidentifikasi
cara untuk berdakwah ataupun menyampaikan syiar-syiar Allah kepada masyarakat dengan tata cara, dengan adat istiadat itu sendiri. Sehingga penting saling mengisi adat istiadat, pemangku adat dan juga siswanya. Terakhir, kita sebagai alumni sangat berharap dan kami berdoa semoga Nurul Huda tetap eksis memberikan pembelajaran, pembinaan dalam hal spiritual, sosial, dan intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Rajoki Hasibuan, SPD MPD. Saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Alhamdulillah, di antara kesan-kesan yang saya terima, ada beberapa hal yang sangat berkesan bagi saya. Yang pertama, saya menjadi lebih mandiri selama di Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Alhamdulillah juga, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai sangat-sangat berguna bagi saya untuk melanjutkan studi saya. Semua itu tentu bukanlah apa yang bisa saya dapatkan secara mudah tanpa pendidikan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Nurul Huda. Saya ini tentu bukanlah apa-apa. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Adapun pesan saya berharap bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda bisa berkembang, bahkan lebih maju daripada yang lalu pada tahun 2013. Semoga MTS dan Aliyah Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai bisa mengikuti teknologi yang ada saat ini. Dan mudah-mudahan harapan kami, semoga para alumni kita bisa sama-sama saling membantu dimanapun berada. Dan pada momen-momen tertentu harapan kami, semoga adalah dibuat reuni kembali antara para alumni dari pertama stambuk didirikan Pondok Pesantren Nurul Huda sampai dengan stambuk saat ini. Kemudian juga harapan kami diundang dalam acara itu tentunya. Pada kesempatan ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pesan dan kesan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan pada akhirnya kita akan bertemu untuk silaturahmi, menjalin persaudaraan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prajurit 2 Borohim Hasibuan, alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Alhamdulillah, saya bersekolah di sana selama 6 tahun. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya sayangi, Al-Ustadz Haji Muhammad Hatta Hasibuan, Al-Ustadz Nikmat Ali Tandang Hasibuan, Al-Ustadz Solahuddin Rangkuti, dan Al-Ustadz Ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai, yang tak bisa saya ucapkan satu persatu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Baiklah, di sini saya akan mengucapkan pesan saya selama mondok di Pesantren Nurul Huda Bangai. Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Ustazah yang mengajarkan saya bagaimana hidup mandiri dan mengajarkan saya berbagai ilmu agama seperti ilmu nahwu shorof, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Dan adapun pesan saya kepada adik-adik yang masih bersekolah di Pondok Pesantren Nurul Huda, tekunlah, rajinlah
Sebagaimana hadisnya mengatakan yang artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya cinta, saya bangga Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tanjung. Saya salah satu dari alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Saya lulus tahun 2017. Alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengajar saya kurang lebih sekitar 6 tahun. Saya merasa bangga menjadi murid Ustadz dan Ustazah. Saya juga minta maaf kepada Ustadz dan Ustazah. Mungkin selama saya jadi santri, saya banyak salah, saya banyak hilaf. Untuk kesan saya selama saya menjadi santri di pesantren, saya itu merasa bangga menjadi salah satu santri di pesantren Nurul Huda Bangai. Karena selama di pesantren, saya mendapatkan orang tua baru, mendapatkan keluarga baru, mendapatkan pengalaman hidup, pengalaman di pesantren, ilmu pengetahuan tentang agama, tentang kehidupan lainnya, dan ilmu pengetahuan umum. Yang mungkin ilmu pengetahuan tersebut sampai sekarang sangat bermanfaat bagi saya. Dan itu sebagai modal saya untuk merantau dan menjadi seperti sekarang ini. Yang selanjutnya, untuk pesan saya kepada adik-adik, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena perjalanan masih panjang. Untuk pesantren Nurul Huda Bangai, semoga bisa menghadirkan santri-santri baru yang sangat baik, yang sangat intelektual, yang akan nanti berjuang membawa agama Islam dan negara ini semakin maju. Untuk Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai tetap berkembang, tetap menjadi pesantren yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahman Hasibua. Alhamdulillah, bersyukur dan bangga hati pernah belajar ataupun mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai. Banyak kesan-kesan yang dirasakan selama di pesantren kita tercinta. Yang pertama adalah bahwa di pesantren kita, saya merasa bahwa pesantren tidak terfokus semata-mata untuk mengajarkan kepada kita seluruh santri untuk menguasai seluruh pelajaran. Tapi ada yang lebih unik lagi, bahwa kita sebagai santri diajarkan untuk menjadi santri yang mandiri dan tidak selalu membebani keluarga. Kemudian adapun pesan-pesan kepada adik-adik yang masih berada di pesantren kita saat sekarang ini, yang masih berjuang untuk menyelesaikan sekolahnya, tetaplah pede, jangan pernah insecure dengan kawan sekampungnya karena sekolah di negeri yang sudah, ataupun SMK, SMA yang sudah memiliki jurusan terfavorit. Itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan saat sekarang ini adalah bagaimana caranya menguasai pelajaran ataupun kitab-kitab, intinya pelajaran yang ada di pesantren kita. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah tamat ataupun keluar dari pesantren kita bisa berdaya saing ataupun siap untuk bersaing di luar ataupun dengan yang lain. Kemudian kalau bisa pada adik-adik perbanyak hafalan Al-Qur'annya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.